mereka ingin mendapatkan pulang. Tetapi kan setiap manusia mungkin mempunyai rasa kasihan kepada orang lain. Menurut saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu dari sebelah kanan. Halo, perkenalkan nama saya Sri Rahayu. Halo, perkenalkan nama saya Nek Fadila. Halo, perkenalkan nama saya Dini. Halo, perkenalkan nama saya Adira Rahayu. Halo, perkenalkan nama saya Ira Fatimah Azhara. Halo, perkenalkan nama saya Hanifah Nuradawira. Halo, perkenalkan nama saya Niki Gustina. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Septiani. Halo, perkenalkan nama saya Alvira. Halo, perkenalkan nama saya Melia. Di sini kita akan membahas tentang datangnya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Sebelum mulai, saya jelaskan dulu Rohingya itu apa. Rohingya adalah kelompok etnis yang minoritas muslim di negaranya yang mayoritas beragama Buddha. Rohingya telah mengalami banyak diskriminasi sistemik, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Myanmar. Pada tahun 2017, Rohingya mengalami serangan brutal dari tentara Myanmar dan 700.000 orang lebih tewas pada saat itu. Komunitas internasional telah menggambarkan sikap terhadap Rohingya sebagai genosida dan kejahatan terhadap manusia. Upaya diplomasi dan bantuan kemanusiaan terus dilakukan untuk pengungsi Rohingya dan untuk menuntut keadilan bagi mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa situasi Rohingya sangat kompleks dan sensitif, dan untuk masalah tersebut masih menjadi isu yang berkepanjangan. Bagaimana pendapat kalian tentang pengungsi Rohingya? Menurut saya, Rohingya itu kan dulunya di Myanmar, terus mengungsi ke Bangladesh dan sekarang ke Indonesia. Takutnya Rohingya itu di Indonesia cuma mau gimana ya, menyusahkan rakyat Indonesia. Kan pemerintah juga membantu Rohingya, tapi Rohingya tidak mensyukuri apa yang dibantu oleh pemerintah di Indonesia. Menurut kalian gimana? Ya benar kayak gitu. Kita sudah lumayan membantu Rohingya, tapi dia tidak tahu terima kasih. Setuju. Tapi menurut saya, kalau Rohingya itu menurut saya itu gimana ya? Kayaknya kasihan gitu loh. Iya sih, memang kasihan ya bila dilihat. Soalnya terus kita kan sesama muslim juga, kan agama Islam mengajarkan untuk saling membantu juga, apalagi sesama umatnya juga. Tapi kan kita lihat perlakuan dia setelah kita bantu itu tidak baik ya kepada kita, jadi lebih baik mending jangan menerima aja. Emang sih pas masuk ke Indonesia, Rohingya itu kelihatan kasihan banget sih, dan gimana ya, jadi mereka itu terlihat kasihan banget di mata kita itu, padahal mereka itu aslinya melunjak gitu. Ya, karena yang saya lihat kan Rohingya itu mendapat, padahal mereka itu mendapatkan diri. Tapi kan setiap manusia mungkin mempunyai rasa kasihan kepada orang lain, dan kita juga harus sama dong. Negara-negara yang mau menerima etnis Rohingya mungkin memiliki beberapa masalah seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan, dan itu sulit didapatkan bagi etnis Rohingya. Benar juga sih, kita bisa memberikan fasilitas yang kita punya untuk diberikan kepada Rohingya. Iya sih, tapi dari informasi yang saya dapat, di salah satu negara membantu Rohingya untuk memberikan sebuah bangunan rumah, tapi Rohingya memilih untuk pergi. Saya setuju dengan pendapat Ikra, karena kalau ada etnis Rohingya di Indonesia, mereka semakin mengejar dan mereka ingin mendapatkan pulang. Saya setuju dengan pendapat Ikra dan hari ini. Dan Kita sebagai masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan membantu mereka yang paling rentan. Saya setuju dengan pendapat Sri.
Pengungsian dapat memberikan kesempatan bagi Rohingya untuk memulai hidup baru di tempat yang lebih aman dan stabil. Menurut saya, menurut saya kan pengungsi Rohingya itu beragama Islam kebanyakannya. Tapi kenapa jika mereka diminta untuk membaca syahadat mereka tidak bisa? Bagaimana kan sholatnya juga tidak sah? Kita sebagai manusia seharusnya kita merasakan yang dirasakan Rohingya. Bagaimana kalau kita ada di posisi Rohingya? Ya sih, memang kita sebagai manusia harus mempunyai empati yang sangat besar. Tapi bila aku menjadi etnis Rohingya, mungkin bakal lebih baik perilakuannya kalau kita dibantu. Tapi kan Rohingya sangat tidak tahu diri ya, sangat memuncak, jadi aku tidak setuju. Dan masyarakat Indonesia pun masih banyak lagi yang lebih membutuhkan lagi, lebih susah lagi daripada kita. Jadi mending sebaiknya kita membantu dulu masyarakat kita, masyarakat Indonesia, daripada membantu Rohingya yang tidak tahu diri. Karena masyarakat Indonesia juga banyak yang kesusahan seperti pengemis, pemulung, dan lain sebagainya. Mereka kan juga membutuhkan kebutuhan yang kita harus terpenuhi sebagai orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Benar. Menurut kalian, apa saja yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk membantu etnis Rohingya? Menurut informasi yang saya tahu, PBB sudah menyediakan suatu pulau yang isinya sangat lengkap, ada bangunan, makanan, sangat layak untuk ditinggali oleh Rohingya, tapi Rohingya memilih untuk pergi. Apa sih dampak pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia? Dampaknya adalah masyarakat Indonesia dengan Rohingya bisa terjadi pertengkaran atau konflik. Apa sih tantangan pengungsi Rohingya dalam mencari kehidupan baru di negara-negara penerima? Dari beberapa info yang saya dapat di internet, etnis Rohingya memiliki banyak penolakan dari warga-warga sekitar, walaupun ada beberapa yang menerimanya. Seperti beberapa bulan yang lalu, ada mahasiswa-mahasiswa yang demo untuk pengusiran Rohingya, dan ada beberapa juga diskriminasi atau kekerasan. Pengungsian juga dapat menimbulkan tantangan infrastruktur, isu keamanan, dan ketegangan sosial bagi negara-negara yang menerima pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan koordinasi yang baik antara negara-negara yang mau menerima pengungsi, dan untuk memastikan bahwa pengungsian dilakukan dengan baik dan mementingkan keperluan semua pihak yang terlibat. Sekian pendapat kami tentang Rohingya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you guys.